seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Sejarah pendidikan Islam di Indonesia pada zaman Kerajaan Islam. Kedatangan agama Islam di Indonesia melalui para pedagang. Para pedagang berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Materi yang diajarkan berawal dari kalimat syahadat. Kerajaan Islam pertama di Aceh. Kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah Pasai, yang berdiri pada abad ke-10 Masehi. Rajanya bernama Al-Malik Ibrahim bin Mahdum, yang terakhir bernama Al-Malik Syabar Shah. Kerajaan Islam yang kedua adalah Perlak di Aceh. Rajanya yang keenam bernama Sultan Mahdum Alauddin Muhammad Amin. Beliau merupakan seorang ulama yang mendirikan perguruan tinggi Islam. Lembaga ini mengajarkan dan membacakan kitab-kitab agama yang berbobot pengetahuan tinggi, seperti kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i. Dari Pasai dan Perlak ini, bahwa dakwah Islam disebarkan ke negeri Malaka, Sumatera Barat, dan Jawa Timur. Zaman Wali Songo. Peranan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam sudah tidak diragukan lagi. Kerja kerasnya, ketekunannya, serta keikhlasan beliau dalam agama Islam mampu merebut hati masyarakat. Beliau menyebarkan Islam di Jawa dengan berdirinya kerajaan para wali, yaitu Kerajaan Demak. Metode pendidikan yang digunakan oleh para wali kebanyakan menggunakan media pondok pesantren atau padepokan. Beliau mengajarkan para santri dan masyarakat dengan berbagai ilmu keagamaan. Ada ilmu tasyawuf, seni budaya, dan ada juga yang bergerak di dalam pemerintahan dan juga militer secara langsung. Semuanya diabdikan untuk pendidikan dan dakwah Islam. Zaman Kerajaan Islam di Maluku. Islam masuk Maluku melalui mubalik dari Jawa sejak zaman Sunan Giri dan mubalik dari Malaka. Raja Maluku yang pertama masuk Islam yaitu Sunan Ternate Mahrum pada tahun 1465 sampai 1486 Masehi. Raja Maluku yang terkenal di bidang pendidikannya dan dakwah Islam adalah Sultan Zainul Abidin. Dakwah Islam di Maluku menjadi dua tantangan. Yang pertama yaitu datang dari orang-orang yang menganut animisme dan orang Portugis yang mengkristenkan penduduk Maluku. Zaman Kerajaan Islam di Kalimantan. Islam mulai mantap setelah berdirinya Kerajaan Islam di Bandar. Masih di bawah pimpinan Sultan Surian Shah pada tahun 1540 Masehi. Tahun 1710 di Kalimantan, beliau terkenal sebagai pendidik dan mubalik terbesar yang mempengaruhi meliputi seluruh Kalimantan. Sistem pendidikan di Kalimantan berupa pengajian kitab di pondok pesantren. Sistemnya sama seperti pondok pesantren di Jawa, terutama cara-cara menerjemahkan dan menerjemahkannya ke dalam bahasa daerah. Zaman Kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam di Sulawesi adalah Kerajaan Kembar Gotalo. Pada tahun 1605 Masehi, dalam 2 tahun seluruh masyarakat telah masuk Islam. Seperti halnya sebelum sistem pendidikan di Sulawesi, juga pengajian kitab di pondok pesantren. Hal ini
Tidak lain karena penyebaran agama Islam di sana adalah para santri atau murid dari ulama-ulama yang sebelumnya juga telah menyebarkan agama Islam melalui pengajian dan pendidikan di pondok pesantren. Kesimpulannya, pendidikan Islam pada zaman kerajaan-kerajaan Islam berupa pengajian-pengajian, kitab di langgar, madrasah, dan juga pondok pesantren. Perkembangan pendidikan Islam pada zaman ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini berdasarkan oleh kejelian dari para tokoh penyebaran agama Islam dalam membina hubungan dengan masyarakat sekitar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.